hak Indonesia. Tetapi kenapa kalian yang melanggar, kami yang didiskreditkan, kami yang dianggap tidak toleran? Paham? Jadi tidak serta-merta tempat yang kalian gunakan itu seenaknya. Oke. Jadi saya tambahkan ya, Mas Ego Emi. Tadi dari segi hukum ya. Iya, Ya kalau dari segi Mas Farudin ini, beri syarat mendirikan rumah ibadah. Syarat mendirikan rumah ibadah itu ya sesuai dengan SKB 3 Menteri 90 orang yang beragama, misalnya gereja beragama Kristen stay di situ, KTP-nya harus divalidasi di tingkat kelurahan dulu. Kemudian 60 tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar itu yang memberi tanda tangan. Kemudian di FK Forum Komunikasi Umat Beragama juga di sana harus disetujui. Kemudian kalau ini sudah memenuhi syarat baru dibawa ke kabupaten kota untuk diterbitkan izinnya, kan begitu. Yang terjadi sekarang memang belum ada izin, terus dibangun sambil mengurus izin, tidak memenuhi syarat. Para panitia pembangunan rumah ibadah ini mengeluarkan statementnya di media sosial atau di media dengan baper, tapi dia tidak jujur bahwa izinnya memang tidak memenuhi syarat. Nah, yang saya persalahkan adalah menurut Anda tadi tidak boleh juga mengambil tindakan anarkis untuk membakar rumah ibadah itu. Nggak boleh juga, itu melanggar hukum. Untuk itu sebagai warga negara yang baik, sebagaimana aturan di dalam Islam, nggak boleh juga main hakim sendiri. Karena kita harus taat kepada pemerintah, taat kepada hukum yang berlaku. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Tapi yang berasap ini kita harus bijak. Umat Islam itu selalu ada di dalam satu komando. Jadi siapapun dia, ya melanggar hukum. Tapi boleh juga introspeksi diri, jangan asal bangun dulu, belum ada izinnya. Kira-kira gitu Ego Emi jawabannya. Oh. Ini apa sih? Oh, ini lagi diskusi baik-baik. Oh. Di siapa dah? Pak Haji, kasih saya moderator dong biar bisa kondusif. Silakan ya Ego Emi, ada tanggapan, Bro? Iya Bang, tadi ditanyakan itu yang SK 3 Menteri kan aturannya gimana? Saya bilang tadi kira-kira 90. Maksud saya itu berkata kira-kira, takutnya salah, kan dikoreksi kalau salah. Itu Bukan kan. kira-kira, harus 90. Enggak, yang Abang tadi yang Sangga itu. Udah cukup, nggak usah diperdebatkan, 90 udah cukup. Lanjut. Oke Bang. Data yang saya sampaikan tadi kan ini kan topiknya tiba-tiba Bang, ini kan mengacu ke situ. Jadi bukan apa ini, bukan saya memanas-manaskan, enggak kan, ini kan namanya diskusi ya, bukan juga untuk hal-hal yang lain. Ini kan disampaikan tadi bahwa Islam itu memberi perlindungan terhadap minoritas begitu kan. Kalau Saya kan udah jawab tadi di framing lagi, siapapun pelakunya itu harus dihukum dan itu melanggar hukum. Jangan melihat Islam dari oknumnya, tapi lihat daripada kitab sucinya. Oke. Kalau Anda melihat seseorang terus Anda menjas secara keseluruhan, itu juga pendapat yang kurang adil, yang kurang bijak. Banyak juga Kristen yang berbuat tidak baik. Apakah kami Muslim mengatakan Kristen tidak baik? Tentu tidak. Makanya akal mikir gitu, Bro. Iya Abang, saya ndak framing dan tidak menuduh. Saya kan hanya Abang kan maksudnya. Kan udah dijawab. Iya betul lah Maksudnya Bang. kalau udah dijawab Anda paham ya pindah lagi ke topik berikutnya. Kan gitu. Oke, intinya itu oknum ya Abang ya. Ya iyalah, mana ada perintah Islam suruh bakar gereja orang. Oke, oknum lah itu. Kemudian kan SKB 3 Menteri itu kan syaratnya sangat berat ya. Misalnya namanya juga minoritas gitu.
Kemudian ada 10, 15 orang atau dikit lah gitu orang. Kemudian hanya di rumahnya berdoa, kan nggak ada tempat ibadah nih. Tapi kadangkala ada juga yang mengeluh di media sosial begitu. Oh, ini saya jawab. Oke, Ini silakan. saya jawab ya. Iya, ya. Menurut Anda kami berat dong karena kami minoritas. Kan gini loh bro ya. Kami juga umat Islam mendirikan masjid di daerah mayoritas Kristen mengalami kesulitan, tapi kami nggak pernah nangis tuh di media sosial. Biasa aja tuh, nggak diviralkan tuh. Membangun kubah masjid di daerah Papua aja izin yang nggak keluar-keluar kok. Santai aja kita. Berapa masjid juga yang dirusak, santai aja kita. Kan ada penegak hukum. Dan pelakunya itu oknum, bukan ajaran Kristen. Kan ajaran Kristen kasih ilmu sumu. Itu baru bijak berpendapat namanya. Itu satu. Oke. Kedua, Anda tahu kasus bagaimana di Papua? Orang Papua marah. Gereja udah banyak tersedia di Papua. Pendatang yang masuk ke sana ingin membuat gereja baru. Kenapa enggak merger aja di sana? Itu intinya, kenapa enggak merger? Nah, inilah resikonya perbedaan antara Kristen dan Islam. Kalau kami Islam, dimanapun kami berada, ada masjid, itu masjid bebas kita untuk beribadah. Berbeda dengan ekonomi. Contoh, Anda seorang apa? Katolik apa Protestan, bro? Bro, Aja Kristen itu. Protestan apa Katolik? Oke, Protestan. Protestan. Anda seorang Protestan. Merantau. Meninggalkan gereja, kebiasaan Anda masuk bergereja, merantau. Anda tidak menemukan gereja Protestan. Yang ada adalah berbeda denom dengan Anda. Tentu Anda risih kan masuk ke situ. Timbullah dalam akal pikiran Anda, saya ingin membuat gereja di sini. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena denomnya kebanyakan. Dan tidak semua gereja Anda bebas masuk. Anda nggak mungkin pasti risih masuk ke dalam gereja Katolik yang ada patungnya. Nah, itulah perbedaannya kira-kira. Mudah-mudahan Anda paham sampai sini. Silakan. Oke, saya paham, Abang. Tapi maksud saya begini, Abang. Memenuhi 90 apa itu persetujuan tanda tangan itu kemudian prosedur gitu kan. Secara logika kaum minoritas itu sangat-sangat sulit. Ada tidak misalnya dari teman-teman muslim yang menunjukkan bahwa kalian itu dilindungi juga, kami memberi kesempatan untuk beribadah, berdoa setidaknya di rumah masing-masing gitu. Oke, Kalau baik. tidak, silakan. Bro, tidak ada namanya mayoritas minoritas dalam hukum itu. Siapapun di hukum itu terimplementasi ke bawah, tidak memandang minoritas mayoritas. Istilah-istilah ini Anda buat sendiri itu loh. Kami di Indonesia mayoritas Islam tidak pernah itu selalu bangga dengan mayoritas Islam. Anda yang membuat istilah mayoritas minoritas. Itu pertama. Kedua, saya udah bilang tadi, lebih baik merger aja. Kalau Anda cuma 2, 3, 4 orang, 10 orang di situ tidak punya gereja, merger aja sama gereja yang terdekat. Seperti kami bebas masuk sholat Jumat dimanapun masjid itu. Nggak perlu saya bangun masjid kalau pindah kota. Nah, ini persoalan. Persoalannya kenapa? Karena denomnya berbeda. Ada risih di sana gitu. Faktor mengenai Anda minoritas ingin membuat gereja, ya tentu nggak bisa karena hukumnya dasarnya sudah ada. Begitu juga membangun masjid di daerah mayoritas Kristen, sulit juga, sulit sekali membangun masjid di daerah mayoritas. Perlu juga 90 orang Islam yang stay di situ, gitu loh. Tapi di dalam kesulitan ini banyak penolakan membangun masjid di daerah mayoritas Kristen. Kami tidak pernah menangis dan teriak di media sosial minta belas kasihan, nggak pernah. Gitu loh. Nah, berbeda dengan Anda. Panitianya diwawancarai, kami minoritas, kami dilarang membangun, mentang-mentang kami minoritas. Ini statement membuat gejolak dan mempengaruhi orang-orang yang tidak berilmu.
Akhirnya apa? Muncul rasa belas kasihan, berbagai tindakan yang Anda pakai. Baik tindakan negatif menulis di media sosial maupun tindakan nyata yang paling utama adalah belas kasihan, memberi donasi. Kira-kira begitu bro jawabannya, silakan. Oke bang, itu usulnya tadi kan di mergen gitu kan, dan ada memang hal lain yang dipertimbangkan begitu. Maksud gini abangku, misalnya saja di rumah-rumah berdoa, terus ada gitar nyanyi kan memuji Tuhan gitu. Apa itu dilarang juga ya tuh? Baik, kalau di dalam RT, ada RT atau ada RW, di sana harus saling menjaga kondisi yang aman, tentram, tidak saling mengganggu sesama tetangga. Oke, kalau di dalam jalan tertentu misalnya, Anda ingin beribadah di rumah Anda sendiri, silakan saja. Tapi kalau sudah rutinitas, tiap malam minggu misalnya, Anda mengundang tamu, itu tiap minggu dilakukan, sudah rutin, dan mengganggu yang parkir lah, mengganggu orang lain lah, dan seterusnya, tentu ada RT-nya yang memberikan peringatan dulu. Ini ada apa? Kok beribadah, kok ribut-ribut, kok nyanyi-nyanyi, kan mengganggu tetangga. Tidak langsung seperti tindakan Yesus, tidak ada SP1, tidak ada SP2, langsung membalikkan meja pedagang. Enggak. Kalau di Indonesia itu perlu ditegur dulu dan seterusnya. Tapi kalau Anda punya rumah sendiri, beribadah dalam keluarga Anda sendiri, enggak ada masalah, itu rumah Anda. Persoalannya Anda mengundang orang lain continue tiap malam tertentu. Itu ya nggak boleh. Kan ada rumah ibadah, kenapa di rumah mengundang-undang orang? Kira-kira itu jawabannya bro. Oke abang, iya ya. Di satu sisi ya ada aturan gitu ya. Tapi namanya berdoa bersekutu itu enggak apa, bukan rutin, bukan seperti yang Anda maksudkan. Kan tadi sudah tidak ada ibadah. Maksud kan tadi itu sudah tidak ada tempat ibadah. Nah, salah satu alternatifnya adalah melakukan doa bersama, yang itu biasanya rutin juga. Gini loh bro, silahkan Anda beribadah, nggak boleh diganggu. Oke. Tidak boleh mengganggu orang beribadah. Yang tidak boleh adalah mengganggu Anda beribadah, mengganggu ketentraman. Ada kamtibmas. Tetangga Anda mau istirahat, tetangga Anda sakit gigi, Anda beribadah main gitar rame-rame. Tetangga Anda protes, melapor ke Pak RT, Anda diberi peringatan. Kan begitu. Oke abang, iya bisa dipahami. Tapi kalau masalah mengganggu itu mohon maaf ya. Kadangkala juga mohon maaf sekali lagi, ini misalnya pengeras suara di masjid itu kan tidak sedikit orang juga yang terganggu abang. Oke baik. Kalau untuk suara azan di masjid, saya mau nanya, yang protes ini duluan masjidnya ada apa duluan rumah Anda? Udah tahu ada masjid di situ, ya pakai pengeras suara kalau lagi azan, tapi Anda masih membeli rumah di situ, kemudian Anda protes, itu nenekmu kiper namanya. Paham sampai sini? Yang santun lah ngomongnya bang. Enggak, maksud saya udah tahu ada masjid, udah pakai pengeras suara, terus kemudian Anda membeli rumah di situ, kemudian Anda protes. Yang salah siapa? Begini kan abang tadi berangkat dari merasa terganggu. Kalau mau adil juga itu kan juga ada orang tertentu juga yang terganggu. Oke, saya akan jawab. Duluan masjid apa duluan yang terganggu? Ini bukan masalah duluan siapa abang, masalahnya ini adalah orang Ya nggak terganggu. bisa. Kenapa? Ya kami yang di ajaran Islam memang panggilan ajannya itu ya pakai pengeras suara. Nah kenapa Anda masih membeli rumah di situ? Artinya Anda yang mencari masalah. Mikir, coba mikir. Gimana? Oke, silakan aja. Nah itu makanya teman-teman ya di non Islam, non Muslim begitu ya.
Kalau sekiranya Anda terganggu azan, sebelum Anda membeli rumah, survei dulu lah. Survei dulu waktu sholat, masuki sholat maghrib. Survei dulu. Oh, ada masjid dekat. Saya kan orangnya nggak suka dengar azan. Ya jangan beli rumah di situ, kan masih banyak alternatif lain. Tapi kalau Anda nekat beli rumah di situ baru teriak-teriak, ya kelar urusan kan. Iya. Oke. Jadi mikir dong, jadi warga negara itu mikir gitu loh. Iya, itu juga oknum. Misalnya tadi tidak taat aturan sih oknum juga itu sih. Tapi Ya kadang oknum, saya nggak bilang ini ajaran Kristen, oknum. oke, tapi dalam artian mungkin kekurang pahaman atau karena memang tidak ada ruang bagi mereka sehingga dalam tanda kutip terpaksa, misalnya dari rumah ke rumah saja mungkin begitu. Ya kalau Anda terpaksa ya silent aja, terima nasib. Kalau Anda mengatakan Mas saya Hendy, terpaksa, ya Abang, silakan. itu coba si Yani Tangel juga coba mungkin dia pernah tersakiti juga mungkin. Ya coba. Ini ngoceh melulu, orang lagi ngobrol ngoceh melulu kayak burung beo. izin Bang Yani sebentar aja saya. Iya, Bang Abang, maksudnya saya begini tada Abang. Abang tadi kan bilang terima saja nasib gitu ya, tidak bisa beribadah. Kemudian yang pernyataan Abang di awal tadi itu kan Hmm. minoritas itu tidak pernah merasa tertindas di mayoritas. Nah, Kan kalau gini loh bro ego, ya, ya. bro ego. Saya masa nggak paham sih. Kalau dijelasin itu jangan diulang lagi dari awal. Ini anda artinya juga nggak toleran mendengarkan pendapat kami di sini. Saya ulang kembali dong kalau begitu dengan bahasa yang ini ya ini turunin dulu napa berisik dia yang ganggu ya. dikit aja, 2 menit lagi saya. Ya saya kan belum ya nih nanti kamu berbicara gitu ya. Kamu kok ini kok kenapa sih suka jadi arogan di republik ini gitu loh. Nego ini orangnya baik, bertanya kita jawab, jangan diganggu. Kalau lo punya ilmu ya nanti habis ini lu bicara kan gitu gantian. Kan saya udah ngomong tadi ego gitu ya. Sebelum kalau ada seorang, nih saya ulang ya. Kalau seorang di luar daripada yang beragama Islam, kalau bahasa Al-Qur'annya itu kafir, tidak suka mendengar suara azan dari masjid, pikirkan dulu membeli rumah dekat masjid. Pikirkan baik-baik. Caranya adalah saat maghrib Anda surveilah. Karena setiap masjid pasti mengeluarkan suara azan. Kalau masih mendengarkan suara azan Anda nggak suka terus kemudian Anda nekat membeli rumah di situ. Kemudian Anda protes kiri kanan. Anda yang bermasalah. Karena udah tahu bermasalah Anda masuk di masalah itu. Paham sampai sini? Bego, paham sampai sini? Oke. Kembali ke sang pembeli rumah ya. Nah, saya sarankan orang-orang yang kayak gini tidak mau mendengarkan suara azan. Ada yang namanya Selat Sunda, di sana ada Gunung Anak Krakatau tidak berpenghuni, di sana nggak ada suara azan. Silakan bikin rumah di sana, lebih aman, terkendali 86 Solo Bandung, silakan. Kejempul ya. Maksudku Solusinya itu bro, solusinya itu. Oke. Ini kan kadangkala mudah-mudahan sudah tidak ada sih. Dulu kan banyak sweeping juga gitu kan, orang-orang berdoa beribadah gitu, kemudian ada pelarangan. Tapi sudah paham kan sekarang aturannya gimana Bang ya? Seperti itu Bang. Iya, masalah aturan saya paham. Adapun pelanggaran oknum ataupun tidak mengikuti prosedur oknum, dan dari sisi apa juga peluang itu sangat tidak memungkinkan memang, karena dari sisi jumlah itu sudah sangat sedikit sekali. Jadi dari sisi peluang sangat sudah tidak memungkinkan. Oke, jika memang tidak memungkinkan, seharusnya kalian itu bergereja di satu denominasi. Kalau Anda orang Bandung, saya antarkan kemana? Ke GKPI, Jalan Ciliwung. Di mana GKPI? Jalan Ciliwung, Bandung. Di belakangnya yaitu Gasibu.
itu adalah denominasi Lutheran, pecahan dari GBI. Di mana jarak dari GKPI Jalan Ciliwung ke Gereja Immanuel Maranatha, yang di depannya itu Gereja Maranatha adalah tempat sampah, jelas real itu tempat sampah depan gerejanya, itu jaraknya cuma 350 meter, di mana denominasinya adalah Calvinis. Jalan Bengawan. Itu jalan cuma 3 menit loh. Jalan cuma 3 menit dari GPIB Maranatha, Jalan Bengawan ke GKPI. Jalan Ciliwung itu 3 menit. Ketika Anda nanti cek, kalau memang Anda bukan orang Bandung, 350 meter. Ada 2 gereja di Bandung itu, Bang. Dan itu beda denominasinya. Kalau mau fair, ya kenapalah nggak satu gereja? Nggak akan mungkin menurut Anda. Karena memang beda denominasinya, beda pemahamannya, beda alirannya. Itu yang terjadi. Kenapa tidak seperti itu? Ketika memang posisi jemaatnya sedikit, ya sudah, cari saja yang denominasinya sama. Kalau Anda berargumentasi, kan mengganggu pula dari adanya misal toa masjid. Bagaimana dengan adanya lonceng gereja di Katolik? Di depan Polrestabes Bandung itu adalah gereja Katolik. Di jalan, yaitu adanya posisi Dago, itu pun sama ada Katolik. Itu setiap jam 12, lonceng berbunyi, Bang. Apakah itu tidak mengganggu? Jadi kalau Anda mau menilai sesuatu, fair lah. Meskipun Katolik itu nggak sama dengan Anda itu Protestan. Jadi melihat sesuatu biar bijak, fair pula. Lirik ke tetangga Anda, lirik kepada saudara Anda itu bagaimana dengan lonceng. Itu yang bersikap adil dan bijak. Saran saya, jika memang jemaat dari pihak Kristen itu sedikit, jangan mencari-cari alasan. Entah itu mendirikan di ruko, di gor, sebagaimana di wilayah Kecamatan Batu Nunggal, Bandung, itu terjadi. Hingga pada akhirnya kita umat Islam hanya ingin menuntut ditegakkannya hukum. Loh, kok kita yang dianggapnya intoleran? Ya yang salah siapa? Yang salah Oten tapi kita yang disalahkan, itu nggak bagus. Kalau memang sudah paham, tolong aplikasikan. Karena hukum di Indonesia tidak memihak kepada satu agama manapun. Itu sih Bang, sederhana Bang ya sebenarnya. Itu. Betul, Lanjut. setuju. Baik, silakan. Jadi perhatikan bro, hak dan kewajiban. Hak Anda untuk beribadah, tapi kewajibannya harus dipenuhi dulu. Itu kan yang penting. Jangan menuntuk hak, kewajibannya Anda kesampingkan. Apa itu kewajibannya? Ya hukum yang berlaku. Itu harus dipenuhi dulu. Jangan menuntuk hak, ya kewajibannya Anda langgar. Ya itu namanya nggak adil, kurang baik dalam bersikap. Sekali lagi ya, kalau sekiranya ada orang yang terganggu ajan, ya silahkan mengambil sikap aja. Masih banyak daerah-daerah yang tidak ada suara ajan yang mengganggu. Misalnya di provinsi tertentu ada. Ya kalau enggak pindah aja di Burundi juga. Di Burundi itu jarang ada ajan, di sana aman kok. Solusinya gampang kok. Daripada Anda protes, ngedumel tiap hari kayak ibu-ibu kemarin itu, akhirnya minta maaf juga toh. Setelah dicek duluan masjid baru dia beli rumah. Ngedumel tiap hari. Apa yang terjadi? Dilaporin gitu. Itu loh bro. Jadi yang mempopulerkan mayoritas minoritas adalah Anda sendiri, bukan kami. Oke Bang, saya tidak mempopulerkan dua istilah itu sudah memang ada di masyarakat ya. Dan begini Bang, dari sisi aturan memang setiap agama itu punya hak dan kewajiban yang sama, menjunjung tinggi dan menjalankan ya aturan ketentuan yang ada. Dan saya sudah sampaikan tadi, misalnya yang kurang anggota kan itu sangat sulit. Dan saya tanyakan tadi, kira-kira apa yang misalnya ini kan kita ini generasi cerdas sekarang lah gitu ya, lebih toleran lah kalau menurut saya. Nah kira-kira apa yang abang-abang bisa lakukan misalnya dalam memberi pengayuman perlindungan dalam Berisikan ini naik lagi. Ya ini kok. Jadi Deke habis closing statement nanti baru Anda bisa naik. di mute aja dulu bro Yani, jangan dibuka lah. Kan kasihan teman Anda bicara loh, terganggu. Iya.
Ini abang saya korelasikan dengan pernyataan abang tadi kan, membuat mereka itu tidak merasa terintimidasi dan sebaliknya itu merasa terlindungi. Kira-kira apa yang dapat abang-abang lakukan lah sebagai warga negara yang baik? Bukan lagi Baik, apa saya yang kasih kita, solusi. ya saya dulu Bang, bukan lagi apa yang kita lakukan, tiap hari kami lakukan. Justru ya ajaran Islam itu banyak diadopsi untuk menjadi hukum negara ini. Satu. Kedua, tiap hari kami lakukan menghimbau kepada sesama muslim bahwa sesuai ajaran Islam itu tidak boleh merusak rumah ibadah orang lain. Satu, patuh terhadap pemimpin, patuh terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Tiap hari kita lakukan. Bukan lagi apa yang kau lakukan. Ini juga kami lakukan sekarang. Kami berdiskusi itu yang kami lakukan agar tercipta kondusif di negara kita. Kita ini banyak umat beragama, nggak boleh saling gontong-gontoan, nggak boleh perang saudara, nggak boleh perang agama. Kita harus merangkul satu sama lain membangun bangsa ini. Makanya ada hak dan kewajiban. Dan bagi orang yang tersolimi, ya lapor kepada penegak hukum. Tapi jangan di-framing. Nah, yang banyak sekarang adalah di-framing, Anda menjadi korban. Sehingga Anda berbicara, ya nggak bisa apa-apa. Kira-kira begitu. Oke abang, ya. Ya semoga hal itu lebih maju, semakin ditingkatkan ke depan lah untuk selamat dan sejahtera bangsa dan negara kita gitu. Justru mayoritas Islam damai kok. Saya mau tanya kepada Anda, Iya. di provinsi mana dan mayoritas agama apa yang ngaco di Republik ini? Jawab jujur. Maksudnya ngaco seperti apa bang? Saya ulang ya. Di provinsi mana, mayoritas agama apa yang ngaco, yang ingin keluar dari Republik ini? Oh itu beda kasusnya lagi tuh abang. Enggak, agama apa? Provinsi mana? Mayoritas agama apa? Oh, enggak, itu loh sudah ke politik itu abang, bukan ini, bukan, udah di luar tema lah gitu. Oh, Anda nggak tahu. Di sana itu mau didirikan. Ya udahlah ya, kamu nggak mau menjawab ya is oke. Saya juga nggak mau terlalu jauh. Kalau ada unsur politik ya monggo, memang harus berpolitik. Politik itu strategi. Ya Anda bisa memandang bagaimana Belanda masuk ke Republik ini, itu juga politik. Membawa Bible dan membawa ajaran Kristen masuk di Nusantara. Jadi santai aja bro. Artinya Oke. apa? Berbanggalah, saya kan bilang tadi. Saya mengutip Pendeta Mel Atok. Harus bangga dengan mayoritas Islam Indonesia yang membentengi bangsa ini dari virus-virus yang bisa merusak moral bangsa. Dari budaya-budaya barat yang masuk, terutama budaya pelangi itu. Karena hanya ada satu rumah ibadah yang pernah disahkan untuk jeruk makan jeruk resmi itu. Pendeta Melatok mengatakan, untung ada umat Islam mayoritas bisa membentengi umat dan bisa mengedukasi semuanya agar terhindar dari itu. Agama manakah itu? Ya agama Anda. Fakta dan nyata. Sudah masuk nggak Republik ini? Tercium sudah. Tercium sudah, korbannya sudah ada dari Anda sendiri. Yang mengumumkan adalah, dengerin dulu, yang mengumumkan adalah Anda, saudara Anda sendiri. Bahwa ada udah satu korban yang nyata yang sering bercuap-cuap di media sosial. Siapa itu? Ya Anda tahu sendiri. Sudah terjangkit penyakit 3 huruf akibat kebebasan dalam jeruk makan jeruk. Itu yang terjadi bro. Daerah mana yang banyak kasus kena penyakit 3 huruf? Daerah mana di Republik ini? Hasil surveinya nggak usah saya bilang ya, nanti nggak enak gitu loh. Hasil surveinya ada. Anda harus paham itu. Makanya saya bilang banggalah dengan mayoritas Islam. Dengan suara azan memanggil orang untuk sholat. Supaya Anda keluar daripada maksiat. Paham sampai sini? Suara azan memanggil orang sholat, Anda protes. Anda lebih baik jeruk makan jeruk. Anda lebih baik mabok-mabokan. Anda lebih baik maksiat.
Malah dipanggil untuk sholat menghadap kepada Sang Pencipta. Ini orang ini benar-benar kurang asem. Suara orang memanggil beribadah diprotes. Enak aja. Abang, Lanjut, bro. abang, saya tidak protes tadi, abang. Saya cuma membandingkan saja gitu kan. Abang kan tadi katakan main gitar itu mengganggu. Habis itu saya buat perbandingan gimana kalau ini. Saya nggak protes gitu. Saya buat perbandingan saja tadi. Kemudian yang dikatakan abang tadi itu sehubungan misalnya kasus-kasus misalnya eh, penyimpangan seksual itu adalah oknum, itu bukan ajaran Kristen. Karena di ajaran Kristen, Bible katakan pemburit, orang cabul dan banci tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu sangat jelas itu. Tapi itu gini adalah oknum. bro, saya potong. Itu framing, abang. Iya, nggak Dalam framing. tidak Fakta berbicara bahwa rumah Enggak, rumah ibadah untuk melegalkan pasangan jeruk makan jeruk adalah rumah ibadah gereja namanya, bukan masjid. Fakta loh itu. Mau Anda terima mau enggak, fakta sudah ada. Makanya kami umat Islam memfilter ini masuk ke republik ini. Kenapa kalian nggak bersyukur? bukan hanya abang, kita juga kekristenan mengkampanyekan bahwa hal itu tidak baik dan tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Ya tapi agama Anda yang melegalkan, rumah ibadah Anda yang melegalkan. Oke, di Negara mana yang ayatnya itu negara itu yang melegalkan gitu loh. Abang, kata agama Anda melegalkan itu berarti ada dasar Bible-nya, dasar kitab suci nggak ada, Bang. Yang melegalkan Mungkin siapa? saja. Negara mana? Agama mana yang melegalkan Beda. itu? Oke, beda negara dengan agama, Abang. Bedakan itu. Ada negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahkan memberi ruang menghargai misalnya hak-haknya teman-teman LGBT. Maaf, takut Yang ya. nggak usah disebut itu, jangan nanti kena. Oke. Ada negara yang memang yang nilai toleransinya itu sangat-sangat tinggi sehingga memberi ruang begitu. Tapi dalam kekristenan sendiri tidak ada ruang begitu, Tapi Abang. saya belum pernah mendengarkan statement seluruh, maaf ya Bang ya, para silakan. aktivis-aktivis Kristen yang ada di Republik ini, para pendeta-pendeta yang ada di Republik ini, ya bersatu mengeluarkan statement supaya bisa teredukasi semuanya kepada pemeluk agama Kristen agar hal ini kita cegah bareng-bareng. Saya belum pernah Iya. mendengarkan itu statement bareng-bareng, bro. Belum pernah Enggak, ada itu. di mimbar-mimbar Dan kedua Kristen itu terakhir dengerin. Saya belum pernah juga mendengarkan ya PGI atau perkumpulan balik ke topik aja, Bang, tadi. enggak kok enggak ada persatuan Anda mengutuk keras tindakan si BT itu. Kok enggak ada? Saya tidak sampai di situ, Bang. Tapi di dalam mimbar-mimbar Kristen itu selalu disampaikan tentang ayat-ayat itu, bahwa itu merupakan hal yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Itu intern laki-laki. bro, maksudnya di media sosial lah bersatu atau di TV nasional lah supaya mereka Oke. seperti Anda ini gitu loh. Kalau bisa Anda lah yang komandoi gitu loh. Apa perlu? Kan gitu. Aku bukan komando, Abang. Semoga suara aku sampai di sana gitu. Intinya Terus, begini, Bang. Itu apalagi nggak ada ruang. keluhannya? Apalagi? Aku nggak ada keluhan dan nggak ada masalah. Ikuti topik Abang aja. Nah sekarang apalagi? Kan udah saya jawab semua. Oke, Yang kalau jelas. begitu. Menurut Anda, ini saya tanya pribadi ke Anda. Oh iya, silakan. Dengan sekian hampir 85% agama Islam yang ada di Indonesia ini, Anda pribadi terganggu atau tidak? Saya tidak terganggu dan Ya oke, aman kan? iya, saya tidak terganggu dan banyak teman saya Muslim juga, Bang. Ya udah aman. Jadi itu oknum. Kalau misalnya pengerusakan ataupun yang lain itu oknum, dan kalau ada pihak
Kristen yang melanggar itu juga oknum. Jadi pentingnya kita dilindungi. Disitulah pentingnya hadir negara dan pemerintah. Gitu. Makanya kan saya bilang tadi ada hak dan kewajiban. Kewajiban apa itu? Ya kewajiban adalah ada yang mengatur kewajiban kita. Apa itu? Ada hukum yang berlaku. Itu yang mengikat kita. Kalau tidak ada hukum ya kacau balau republik ini. Oke, Gitu oke, ya. Bang. Makanya Oh, nggak boleh menegakkan hukum dan melanggar hukum, nggak boleh. Artinya Bang apa? Ego, Bang Ego kena lapor Pak, apa Bang Andi? Kena lapor dia. Maaf, Bang, saya turun. Turun lu, Bang. Ya bentar. makanya kamu dengar ngomong bilang si BT apa nggak jangan. Ya, gitu ya. Jangan ngomongin itu. Saya udah paham saya. Kalau jeruk makan jeruk kan udah paham tuh. Kalau si BT kan udah paham tuh. Gitu ya. Diperhalus. Makanya itu kalau saya berbicara itu ya memang perlu orang pandai berbahasa Indonesia, ngerti gitu. Beda sama mencerdaskan. Kita ngomongin apa, dia ngomongin apa gitu. Naik lagi bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Ini saya Waalaikumsalam. mau salam-salam buat Bang Handi, ini idola saya, ini saya sering lihat di YouTube-nya. Terima kasih buat apologet Muslim telah menyuarakan Islam dengan tegas. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Host udah naikin saya di komalnya Bang Handi baru pertama kali ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Paling itu saja, saya habis ini hanya ingin salam-salam sama Bang Handi tadi. Saya turun lagi. Boleh nggak Bang Handi, saya ini satu pertanyaan aja. Boleh dijawab, boleh nggak? Boleh Bang. Insya Allah kalau mampu jawab, kalau enggak saya serahin ke Ustadz Arif. Maaf ya, pertanyaannya agak lucu. Ketika bayi Yesus... Waduh, jangan nanya ya. Bible ke saya Bang. Oh, ya, Monolog ya. namanya. Janganlah Bang. Enggak. Stop. Ya sudah, itu aja sah. Saya bukan pendeta Bang. Jangan, saya nggak suka. Izin Bang, saya nggak suka membahas Bible kalau nggak diskusi. Oh, siap. Nggak mau saya. Saya minta maaf Bang. Oke, semoga semuanya rezekinya lancar, sehat-sehat semua. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pernah membahas Bible kalau tidak diskusi. Monolog saya nggak mau. Kenapa? Nanti kita dianggap karena apa? Ada aturannya, dilarang menafsirkan kitab suci orang lain di luar daripada penafsiran pokok. Nanti kalau kita monolog, mereka berbalas pantun di luar sana kan gitu. Gitu. Silakan Bro Ego, ada lagi. Bang Andi, ya. Maaf Bang, saya ada pelanggaran tadi. Lu sih nyebutin. Nah, Abang sih ngajak coba cerita ke situ, ngarahnya ke situ. Ya kan saya nggak pernah nyebutin. Oke. Maaf, aku orang baru. Saya bilang pelangi, saya bilang jeruk makan jeruk, saya bilang si BT. Oke. Perjelas. Oke. Oke Bang. Aku mau tawa tadi. Kena lah kau. Gitu bro. Abang. Terima kasih buat diskusinya Bang ya. Ini aja Bang, ini apa ini? Ini kan komalnya Bang Aji ini sifatnya edukasi ya. Mudah-mudahan konsisten ke depan. Ini aja Bang Ego, ada nggak ajaran Islam kira-kira yang mengganggu kehidupanmu? Ada nggak? Enggak, karena itu bukan keyakinan saya. Oke. Ada nggak ajaran Islam yang kau tidak sukai? Saya tidak perlu soal itu karena itu berlaku bagi Anda. Oke. Terus apa lagi keluhanmu bro? Cara diskusi aja mungkin perlu kita junjung tinggi nilai-nilai budaya timur kita gitu. Nah selama ini yang arogan siapa? Enggak, saya enggak menunjuk siapa gitu. Maksudnya baik Saya Anda. kasih contoh yang sering terjadi selama ini. Pertama ya, banyak saudara-saudara Anda itu makin nama yang intimidasi, makin nama yang provokatif, tidak mau makin namanya sendiri. Satu, banyak teman Anda itu memakai foto saya
pakai foto Bang Juma, profilnya siapapun, Pak Desuki dan semuanya dipakai untuk 378. Pendapat Anda seperti apa? Silakan. Iya, kalau saya pribadi tidak setuju itu. Mungkin ada maksud lain, itu bukan pribadi oknum begitu. Maksudnya kita lah yang ini yang tahu nilai-nilai edukasi. Misalnya dari maaf anakku lagi. Saya bro, sebagai umat Islam, kalau ada saudara saya memakai nama-nama yang endingnya adalah menista, endingnya provokatif, saya nggak naikkan, langsung saya tegur. Harus mengambil sikap, gitu loh. Nah, saya lihat ini di room sebelah itu, foto profil saya dipakai, profil Bang Juma dipakai, profil apologet Islam dipakai. Kok tidak ada tindakan nyata dari orang-orang, malah didukung kan, kampret ini sebenarnya ini. Kok tidak ada tindakan nyata dari orang-orang, malah mereka seneng gitu loh. Malah mereka disupport. Lanjutkan perjuanganmu nak, kan gitu. Ini mana rasa keadilanmu? Mana ajaran kasihmu? Kenapa tidak ada para pemimpin-pemimpin kayak siapa, kayak pendeta siapa, kayak menegur gitu loh. Nah giliran ketangkep polisi, baru mereka mengatakan kami minoritas selalu diproses hukum. Menghujat tiap malam, menghujat Nabi kami, mengacak-ngacak Al-Quran, membolak-balik hadis. Tidak ada yang menegur sesama mereka. Justru mereka disupport, diberi dana untuk menghujat. Giliran ketangkep bersentuhan dengan hukum, kami minoritas selalu tertindas. Ini ada apa ini? Ini ada apa? Kalau kami Muslim, ada saudara kami bertindak demikian, kami langsung mengambil sikap. Memanggil dia baik-baik, menelpon dia baik-baik, hentikan. Ini bukan ajaran Islam. Itu yang kami pakai. Siapapun dia. Kami saling menegur. Supaya hukum Islamiyah tetap berjalan. Enggak begitu cara berdakwanya, menyakiti hati orang lain. Ini enggak. Udah tahu begitu disupport. Diberi dana. Semakin menghujat, semakin banyak yang dia dapat. Kalau perlu dikaburkan ke luar negeri, diberikan tempat di fasilitas di luar negeri, supaya menghujat Islam. Ada apa ini? Udah tahu Saifuddin Ibrahim DPO, masih aja didukung. Udah tahu si Paujang adalah DPO, Mabes Polri. Mereka dijadikan pemimpin. Dan anggota-anggotanya ada di Republik ini. Mana jiwa kesatriamu menegakkan hukum? Mestinya Anda yang melaporkan dia. Ada apa kalian? Kalian mau apa? Udah tahu mereka menghujat, udah tahu mereka buronan negara ini. Dijadiin pemimpin. Ada apa kalian? Di depan mata kalian, mereka pakai profil-profil kami, menghujat agama kami. Tidak ada satupun orang yang masuk ke situ untuk menegur mereka. Malah dibiarkan, malah didukung, malah disupport. Ada apa kalian? Ini yang tidak bagus cerminannya bernegara seperti ini. Ini namanya memancing amarah umat Islam. Untung kami umat Islam, kami ada pemimpin. Bahwa serahkan semua ke penegakan hukum. Kami tidak akan pernah main hakim sendiri. Si Kendi Susanto saya hadapi sendiri bersama teman-teman. Saya tidak pernah menyentuh dia. Saya serahkan ke penegakan hukum. Saya wawancarai dia. Apa yang kau hina? Nabimu, kata dia. Sakit hati ini. Tapi apa yang saya lakukan? Tidak pernah tangan ini menyentuh dia. Karena ada hukum yang berlaku di Republik ini. Itu bro. Saya ingin Anda itu berpendapat, mengeluarkan statement bahwa yang mereka lakukan itu bukan ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Silakan berstatement agar mereka mendengarkan. Monggo. Oke Bang, terima kasih. Semoga hal itu iya dan bisa dijalankan ya. Saya pribadi tidak setuju dengan hal-hal demikian ya. Adapun sifatnya yang
penegakan hukum itu saya kira sudah prosedurnya sudah jalan dan hukum juga berjalan, Abang. Tinggal bagaimana kita ini, mulai dari pribadi-pribadi kita lah, minimal begitu kalau menurut saya. Misalnya kan bahasa-bahasa sederhana aja gitu, misalnya oten atau apa yang lain kayak kampret, apa tadi gitu. Nenek mukiper itu kan bahasa yang memancing itu sebenarnya itu. Meskipun Bro, itu bahasan wajar. nenekmu. Itu bahasan nenekmu kiper, istilah kami dari Bugis. Yang biasa kami lakukan artinya apa? Itu mustahil. Karena apa? Nenek-nenek itu nggak mungkin jadi kiper. Jadi argumentasi yang kau sampaikan itu mustahil. Itu istilah biasa, bukan penistaan. Gitu ya. Ya, Gitu. bagi orang yang memahami itu kan bisa negatif, Abang itu. Kalau dibanding dengan sudah nyata DPO, Saifuddin Ibrahim menista agama Islam, si Paujong menista agama Islam, tapi dijadikan pemimpin begitu, didukung malah. Menurut pendapat Anda seperti apa? Siapa yang dijadikan pemimpin, Bang? Si Paujong itu, Oh, saya tidak tahu. Pemimpin apa beliau? ya mereka mewadahi suatu organisasi yang mayoritas organisasi itu orang-orangnya ada di Republik ini, beliau ada di luar negeri, menjadi buronan negara ini. Bibi lagi bocor halus. Bunda, iya. Bahkan ada satu pendeta namanya pendeta MYM menemui si Paujong ini, bahkan mereka berkolaborasi membuat konten. Udah tahu DPO yang dia temui, mestinya diberi edukasi, pulanglah mempertanggungjawabkan perbuatanmu, malah dirangkul di sana membuat konten. Ada apa ini? Ada apa coba? Udah tahu Iya. DPO masih didukung gitu loh. Kenapa? Karena satu akidah. Ya, Bang, ya. Saya tidak terlalu jauh di situ karena itu oknumnya. Saya pribadi menyampaikan apa yang jadi keyakinan kami dan hal-hal tadi topik toleransi, semoga itu kita tetap perjuangkan dan pegang. Begitu. Bang. Ya silakan Ustaz Arif. Ustaz bantuin gua marah dong dikit. Tapi marah yang edukasi. Jangan lagu di marah ya, Bang. Aduh, aku Enggak, saya nggak pernah marah bro kalau lagi ketawa. Enggak. Marahnya di luar aja nanti, Bang, ya. Aku soalnya tidak mewakili apa-apa, saya itu pribadi aja di diskusi begitu. Ya itu aja sih bro Ego. Jadi Anda lihat fenomena yang berkembang selama ini. Kami umat Islam, siapapun dia, ya menista agama lain, kami harus tegur. Siapapun dia memakai nama-nama yang provokatif, kami tegur. Tapi saya belum lihat, ya, memakai nama-nama kami, terus kemudian menghujat agama kami, menghujat Nabi kami, mengacak-ngacak kitab suci kami. Saya belum pernah melihat dan mendengarkan ada orang Kristen masuk di sana untuk menegur mereka. Ada apa kira-kira menurut Anda? Silakan. Kalau saya masuk naik komal Kristen, saya biasa juga saya sampaikan gitu, bahasa santun, edukatif itu langkah baiknya dijunjung gitu. Tapi jauh lebih daripada itu oknum abangku. Saya tidak terlalu itu kan. Kalau saya menurut saya bukan lagi oknum tapi udah kelompok. Tidak tahu kalau sudah bentuk komunitas gitu ya. Udah komunitas terorganisir itu. Ada pemimpinnya tuh. Misalnya begini, Bang, misalnya API itu kan sudah organisasi komunitas. Kalau apologet Kristen kan saya kan belum tahu itu bentuk organisasi apa gitu. Kalau ada anggota API yang memakai nama yang provokatif, sudah kami tegur 1 kali, 2 kali, 3 kali, langsung kami pecat. Selesai. Apakah tindakan ini Anda lakukan sama kepada mereka? Tidak, dibiarkan, dibiayai, disupport malah. Begini ya, Bang, ini kan kalau ada organisasi itu kan ada namanya kode etik gitu kan. Kami punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang jelas. Oke Abang. Mudah-mudahan teman-teman di sana ada juga lah. Kalau ada, kalau enggak ya oknum udah. Kalau enggak ada ya oknum.
Saya bilang udah berkelompok kok oknum. Oknum mah ya 1-2 orang lah. Ini continue loh. Tiap malam loh itu. Iya iya, mudah-mudahan bisa sampai lah ini. Ya gimana Oke mau bang, sampai orang pada budak kupingnya dia. Kenapa? oke bang itu aja. Menurut Abang, dengar dulu, menurut asumsi saya kemungkinan besar ada yang mengatakan santai aja, kami melindungimu. Asumsi saya loh ya. Kenapa? Karena tidak ada yang negur, masih brutal tiap malam. Itu bro. oke oke. Mudah-mudahan yang bisa menegur hadir gitu ya. Abang konsisten ini, abang tadi minta saya jam 20.40 tadi, sekarang 20 sampai 41 jam 60 menit. Terima Terakhir kasih bro, abang. terakhir ya. Iya. Supaya hidup lebih baik, singkat padat, supaya hidup lebih baik, jangan sampai Anda menyembah Tuhan yang salah. Itu permintaan saya. Iya iya iya. Siap. Pikirkan baik-baik, kenapa? Kalau kita sudah menyembah Tuhan yang salah, pasti Abang, pasti ajaran kita juga salah. abang sudah di luar topik kita tadi itu. Ya iya nggak apa-apa, saya cuma menghimbau aja. Karena sumber dari segala sumber adalah dari sini basicnya. Oke, abang. Basicnya dari situ bro. Oke oke oke. Nggak apa-apa saya balik statement apa pesan gitu ya. Kenapa umat Islam maju pesat berkembang di seluruh dunia? Karena apa? Menyembah Sang Pencipta yang benar. Kenapa agama Anda di luar negeri semakin terpuruk? Gereja dijual. Karena apa? Ya, kemungkinan besar menyembah Tuhan yang salah. Iya, silakan. Ini silakan. basicnya di sini. Iya, Bang. Itu masalah keyakinan agama itu kan kembali pribadi gitu. Mayoritas banyak sedikitnya itu kan tergantung juga. Ya. Jadi bukan tolak ukur bagi saya itu banyak sedikit. Begini aja Bang, dari saya terima kasih sudah diajak diskusi. Silakan kita belajar terus kebenaran, Anda belajar terus kebenaran sampai menemukan kebenaran itu dan memilikinya. Jangan lepaskan itu. Kebenaran itu cuma satu, tapi pembenaran yang banyak. Ya betul itu Abang. Ya siap, betul itu. Ya, jadi kebenaran cuma satu, pembenarannya yang banyak. Nah, cara-caranya inilah yang berliku-liku. Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Yang penting benar menurut iman. Itu yang penting. Iya Bang. Tetap kawal toleransi ya Bang di Indonesia ini sesuai. Ya harus, Indonesia harus kondusif. Kita nggak boleh gontok-gontokan berlainan agama kita, tetap kita bersatu. Pesta demokrasi udah deket, ya mari kita mengedepankan persatuan bangsa ini dengan baik. Oke. Betul. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk siapa kalau bukan kita dan untuk generasi kita? Tapi nggak ada, belum ada orang-orang begini menegur mereka, kawananmu itu loh. Kawanan penghujat itu kok nggak ada yang tegur gitu loh. Aku nggak ada kapasitas ke situ Bang. Mudah-mudahan suara aku didengar lah. Takut pasti kesama siapa lo gitu kan. Tapi saya herannya gini loh bro. Iya. Memakai foto saya kok populer dia, banyak dapat dukungan. Memakai foto Bang Juma apalagi dia. Persoalannya kenapa sih nggak pakai foto keluarganya gitu? Apa? Jadi saya lebih populer dong daripada bapaknya. Kenapa Oke, misalnya itu contoh kan- maaf ya, kenapa nggak Iya, silakan. memakai fotonya misalnya Paulus? Biar bagus gitu loh. Atau memakai, mohon maaf ya, memakai fotonya Yesus yang banyak beredar di internet. Kenapa pakai foto saya, pakai foto Bang Juma, Pak Desugi dan lain-lain kok laku? Apa memang sudah patah arang gitu loh? Apa seperti apa sih? Gitu loh. Mungkin karena Anda terlalu terkenal. Jadi saya lebih terkenal dong daripada yang saya sebut tadi. Di DM saja Bang, kan ada itu akunnya kan bisa di DM. Dan sehat kepada kita semua. Jangan-jangan saya lebih terkenal daripada yang yang saya maksud tadi. Ya janganlah, nggak bagus lah. Anda memakai profil saya lebih untuk dapatkan sesuap nasi, tapi Anda memakai foto keluarga Anda di sana itu malah tidak dapat apa-apa. Gitu loh. Apa Oke Abang ya. Siap. menyelesaikan Kan enak pakai foto sendiri,
Atau pakai apalah yang tidak provokatif, pakai nama yang baik-baik saja. Kan aman gitu diskusinya, tidak ada gontok-gontokan. Iya betul itu, iya betul. Justru tadi saya tuh, ya, justru mohon maaf ya kalau saya pakai istilah itu. Justru minoritas Abang ini saya jadi bilang lagi katanya nggak mau pakai itu. enggak, Aduh. saya pakai sebentar karena mohon maaf karena saya lihat minoritas inilah kok jadi nakal gitu loh. Kenapa sih? Justru kami yang mayoritas sabar loh. Ya syukurlah kalau begitu abang. Iya. Kenapa ya kayak udah begitu nakal gitu. Disentil nggak mau. Pak Haji terlalu famous. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Handi. Oke, terima kasih abangku. Itulah Bang Bang. Nande. Kehabisan jurus, jadinya nyamar-nyamar. Jadi menerapkan ajaran tipu-tipu. Kalau menurut saya sih, make foto Bang Handi, Bang Juma, Bang itu udah kehabisan jurus. Poinnya itu. Oke abang aku Oke, lanjut. nggak mau diskusi itu ya karena aku tidak tersangkut juga. Ya, yang jelas itu Pak Ego ya. Iya siap bang, jaga toleransi. Basicnya Apa adalah mari kita membaca kitab suci kita baik-baik. Tegakkan itu ajaran kasih di Biblemu. Bukankah kasihilah musuhmu? Kenapa? Siap. Ini kok slogan aja nggak dipakai tiap hari ya? Menurut Anda gimana sih? Enggak perlu saya jelaskan itu bang, udah itu kok. Enggak, ini harus dijelaskan. Kan di sana jelas, kasihilah musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini malah nggak dipakai loh. Malah Iya, rasa iya, kebencian tiap hari yang kita dengar dari mereka. Apa nggak pernah baca Bible mereka ini? Apa hanya slogan saja? Kalau kami di Islam itu diajarkan bagaimana habdul minan nasnya dijaga dengan baik. Ya. Kami Islam 40 rumah dari kami atau jangkauan bisa sampai 100 rumah, satu RT. Apabila ada satu manusia yang mati kelaparan, kami dimintai pertanggungjawaban. Mau dia Kristen, mau dia apa? Artinya hablum minas saya, hablum minas saya itu kurang baik. Tidak pernah mengontrol tetangga saya. Itu indahnya Islam itu, bro. Oke. Saya ulang ya. Lu bertetangga sama gua. Lu Kristen. Sebagai kemanusiaan, saya wajib hukumnya membantu Anda. Anda nggak boleh mati kelaparan. Secara kemanusiaan. Islam itu indah, coy. Tapi saya lihat sama Kristen, slogannya kasihilah musuhmu, malah nggak dipakai, malah rasa kebencian tiap hari. Ada apa ini? Itu loh bro Ego. Iya bang, semoga ada teman-teman di bawah dengar ya bang ya. Kok bisa gitu ya?